Untuk kalangan ultras sebutan Capo itu Capo. ada mungkin teman-teman banyak yang kira mungkin itu marga atau apa. Saya juga dari tadi pikir marga sih ini. Untuk kita yang supporter Persipura lebih kepada ya intinya ada bahasa yang disebut terbentur sampai terbentuk. Wih, orang bilang terbentur rehat. Ini terbentur sampai terbentuk. Ya. Persipura adalah ikon sepak bola Papua. Gol. Stadion impian buat nonton langsung. Camp Nou Di Barcelona. Ya. Semoga. Ya, semoga di sana. Mari berdoa syafaat. Tuhan, Kakak Angki mau pergi nonton. Iya, amin dulu. Amin. Oke, terima kasih. Karena ada sebutannya kan supporter itu ada pemain ke-12. Ke-12. Ya, tanpa dukungan supporter sama seperti kita masak sayur tanpa garam, tanpa mungkin penyedap rasa atau apa lain-lain, pasti ada yang kurang. Sobat Noken, jadi kali ini kita akan ngobrol keren, tapi tentunya setelah spesial nih hadir bersama kita salah satu ya bisa dikatakan denyut nadi sepak bola Papua, di mana telah hadir sama-sama saya. Kita akan bahas banyak hal, yaitu salah satu supporter Persipura dan juga salah satu supporter Oranye Jayapura. Telah hadir bersama saya. Halo Kakak Angki. Halo. Kakak, say hi dulu. Begini Halo. boleh? Gini Kak, anak zaman sekarang. Oh iya. Iya, boleh Kakak Angki sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh perkenalan diri dulu. Silakan Kak. Oke, salam kenal untuk semua. Perkenalkan, nama saya Capo Angki, itu nama biasa panggilan di Tribun. Oh iya. Kalau di Oranye Jayapura sama juga. Biasa ada yang panggil Kakak Angki, ada yang panggil Capo Angki. Siap. Ya mana-mana saya. Kalau Capo kan sebutan untuk pemimpin supporter. Oh itu sebutannya ya? Ya itu untuk kalangan ultras sebutan Capo itu. Capo. Ada mungkin teman-teman banyak yang kira mungkin itu marga atau apa. Saya juga dari tadi pikir marga sih ini. Kak Angki, namanya Kaks ya? Oke, Kak Angki. Karena tadi sudah saya kasih kenal, terus Kakak suka kasih kenal Persipura, supporter Persipura, terus juga supporter Oranye Jayapura, pasti semua akan kita bahas tuntas. Jadi boleh dibantu informasi banyaknya ya Kak? Boleh. Kalau Kakak dengar kata Piala Dunia, apa yang terbesit di Kakak punya pikiran? Kalau di ini gue geling-geling kepala nih di pertanyaan pertama. Kalau di Papua sini, kalau orang berbicara Piala Dunia pastinya lebih kepada euforia sih. Euforia ya? Karena itu penantian selama 4 tahun sekali. Gimana ya rasanya dinantikan tuh ya Kak? Penantian ya, 4 tahun sekali ya? 4 tahun sekali. Jadi euforia itu kata pertama yang terbesit. Apa sebenarnya makna dari sepak bola untuk POV supporter? Bicara sepak bola sebenarnya lebih kepada tentang hiburan rakyat sih. Hiburan. Karena ya pastinya mungkin banyak masyarakat yang sudah sangat sedikit sibuk dengan aktivitas pekerjaan. Mungkin tambah dengan sekarang berita-berita tentang dunia politik lah dan ini lain-lain, pastinya membuat masyarakat tuh agak sedikit bosan dengan kehidupan yang seperti itu. Jadi dengan adanya sepak bola itu akan menjadi satu hiburan yang bisa membuat orang lebih melupakan segala sesuatu dan fokus untuk menikmati sepak bola itu. Karena sepak bola adalah permainan yang penuh dengan seni. Menarik sekali, saya jadi senang sekali dengan banyak kata-kata yang Kakak Angki kasih keluar. Hiburan, jadi bukan hanya menyanyi itu hiburan, tapi sepak bola itu juga hiburan bagi POV-nya supporter ya. Dan sepak bola ini kan sudah merambat bukan hanya di kalangan atas, tapi sampai ke kalangan bawah pun juga ikut menikmati. Sampai anak-anak juga ya? Anak-anak pun juga. Karena kita bahas tentang supporter ini, boleh Kak Angki kasih tahu nama komunitas supporter yang Kakak Angki join ke dalam? Ya, kalau untuk sementara waktu saya saat ini di BCN 1963 atau biasa disebut dengan Black Pure Kurva North.
itu dari supporter Persipura, dan untuk di fans negara sendiri saya bergabung dan teman-teman di Oranye Jayapura. Jadi ini kalau bisa dilihat dari topi ya. Topi ini sudah menunjukkan sekali siapa beliau ya. Kalau di ini Oranye Jayapuranya tuh yang mananya? Dari Lebih kepada dada. Ya. Yang mana nih kakak? Di Di belakang. belakang, Oh di di belakang kelihatan. Sangat kelihatan sekali supporter Persipura, supporter Oranye Jayapura. Julukan dari supporter Persipura. Kalau julukan lebih kepada untuk bahasa menyatukan kita semua itu lebih kepada Persipura Mania sih. Persipura Mania. Ya, kebanyakan orang di luar Papua mengenal supporter Persipura itu Persipura Mania. Walaupun memang ada komunitas-komunitas di dalam Di dalamnya ada supporter. kelompok-kelompok lagi Ya. sendiri setiap masing-masing tribun pasti. Cara mengekspresikan cintanya Ya, terhadap sepak bola ya. Berbeda-beda ya. Dan itu menarik sekali. Kalau secara khusus sendiri terbentuknya kapan tuh Kak untuk komunitas? Apakah memang terbentuk kemudian ada struktur yang jelas dari komunitas supporter ini atau memang itu milik semua masyarakat gitu? Kalau untuk kita yang supporter Persipura lebih kepada, ya intinya ada bahasa yang disebut terbentur sampai terbentuk. Wih, orang bilang terbentur rehat. Ini terbentur sampai terbentuk. terbentur. Ya, jadi kita terbentuknya dari 2017, sedangkan kalau kita yang Belanda, Oranje Jayapura, kita di saat Piala Dunia kemarin. Ya. Itu kita sudah terbentuk, dan bukan hanya Oranye Jayapura, sekarang sudah ada Oranye Serui, ada Oranye Biak, ada Oranye Manokwari, ada Oranye Timika, Sudah ini ya, Oranye Kerom, Sarmi. sudah banyak perwakilan dari kabupaten kota di Papua. Ya, sudah. Jadi semua sudah pakai, sekarang udah lebih banyak sebutannya ke Oranye. Oranye, Ya, merangkum untuk Ya, kabupaten kota merangkum semuanya oranye. untuk semua. Menariknya tuh kenapa kakak suka sama sepak bola, kemudian memilih untuk menjadi supporter sepak bola? Karena apa sih sebenarnya titik awal itu? Titik awal bisa menjadi seseorang yang sangat suka dengan sepak bola. Kalau untuk soal sepak bola, saya rasa pasti semua cinta sepak bola, dan untuk mengabdi di dalam sepak bola sendiri, kadang lebih kepada tentang prinsip sih, tentang prinsip. Terus ya kalau untuk saya, kenapa saya cinta Persipura, karena saya anak Papua, saya lahir besar di Jayapura. Wajib yang saya cinta adalah tim kebanggaan tempat saya lahir. Itu. Jadi intinya bagi kita supporter memang tidak digaji. Kita supporter tidak digaji, Nah, atau itu benar itu. fans tidak digaji. Cuma lebih kepada mengabdi atau mencintai tim ini betul-betul, karena siapa lagi yang akan menjaga marwah tim Persipura sendiri? Kalau bukan kita yang anak-anak Papua, kan tidak mungkin orang dari luar datang Benar. terus Mendukung kita suruh untuk punya mendukung tim, betul. kan tidak mungkin. Tapi kalau untuk Belanda, saya rasa ya Papua ini kan udah lebih kepada apa ya, bekas penjajahan Belanda dulu. Oh iya. Tapi kan dari cara penyampaian dari orang-orang tua kita dulu mengatakan bahwa Belanda datang kemari sebenarnya bukan jajah Papua, tapi lebih lebih mengajari tentang cara hidup yang benar itu seperti ini. Kalau macam dulu orang bilang makan apa-apa, di Papua sini orang Belanda datang kasih makan orang Papua tuh roti, keju dan lain-lain. Ada cerita-ceritanya yang sampai orang Papua sekarang banyak di Belanda sana ya, karena kedekatan emosional itu. Jadi dari kecil cerita-cerita itu yang membawa kita sampai hari ini, saya juga masih tetap fanatik dengan tetap mendukung Belanda. Seperti itu. Garis bawahi fanatik, karena biasanya yang fanatik itu loyal. Ya. Tepuk tangan buat saya dulu, kata-kata di garis bawahi yang fanatik itu loyal. Tepuk tangan tim. Terima kasih. Iya, biasanya tuh yang fanatik dia rela seloyal itu. Ya. Kenapa? Kalau kakak sendiri ada punya cerita yang ini nih, saya nih sangat fanatik sampai saya seloyal ini untuk satu tim. Kalau untuk kata fanatik itu pastinya lebih kepada apa ya, ungkapan isi hati yang betul-betul itu dari alam bawah sadar ya, bisa dibilang alam bawah sadar. Tanpa sadar karena sudah cinta sekali ya. Kalau untuk Belanda mungkin ini kan apa ya namanya turnamennya lebih kepada 4 tahun sekali. Sekali. Tapi kalau Persipura kan
hampir tiap tahun terus ada. Ya. Jadi tapi apa ya namanya, kalau untuk soal fanatik, pastinya saat kita sudah cinta, ya hidup ini ada di sepak bola, dan bahkan mau berikan segala sesuatu, mau jual apa-apa, pastinya lebih kepada ya saya tetap ada di koridor ini, tetap ada di jalur ini, tidak keluar, harus ada masuk ke dunia-dunia yang lebih kepada apa ya, lebih mementingkan diri sendiri. Karena saat waktu kau jadi supporter, kau sudah berpikir untung dan rugi, berarti kau dukungan tidak tulus lagi. Ya, jadi kita bahas relasi nih yang dalam ya antara pendukung sepak bola dan pemain itu ada chemistry-nya juga sebenarnya. Sebenarnya kakak punya cerita apa sih sebenarnya dari seloyal dan sepanatik itu menjadi supporter? Saya waktu jadi supporter sepak bola, yang saya lebih maknai itu lebih dari mungkin Persipura ya. Iya. Karena kalau untuk ke Persipura sendiri, saya sudah melalang buana dan bersilaturahmi masuk dari kandang lawan ke kandang lawan. Dari Arema, dari Jakarta, lain-lain, pastinya sudah. Terus sebagai supporter untuk negara, pastinya kita tetap akan membangun relasi juga dengan teman-teman fans negara yang lain. Iya. Kenapa? Karena di sini perselisihan yang harus teman-teman pelajari bahwa rivalitas itu hanya 2 kali 45 menit. Rivalitas hanya 2 kali 45 menit. Selebihnya di luar daripada itu, kita tetap menjalin, kita punya persaudaraan, aktivitas seperti biasa. Karena macam contoh seperti teman-teman Brasil, Spanyol, teman-teman negara Argentina, lain-lain. Jerman. Kita Belanda dengan teman-teman yang ini semua kita jalin komunikasi baik. Intinya biasa buat konvoi bersama, mungkin mau ada kanobar kita bisa sama-sama Jadi komunikasinya sementara waktu baik. Entah itu mau dari Piala Dunia dari tahun ke tahun, kita selalu aktif berkomunikasi dengan baik. Menarik sekali, dengan kakak punya cara mendukung, kemudian banyaknya dalam Piala Dunia banyak negara juga yang punya supporter ya. Kalau menurut kakak punya pandangan sendiri, seberapa penting supporter bagi tim sepak bola? Sangat penting sih. Maka itu kan apa ada yang sebutan. Membuat itu semakin penting? Karena ada sebutannya kan supporter itu ada pemain ke-12. Ke-12? Ya, karena tanpa dukungan supporter, sama seperti kita masak sayur tanpa garam, tanpa mungkin penyedap rasa atau apa lain-lain, pasti ada yang kurang. Dan supporter ini adalah salah satu penyemangat, dan tanpa supporter pun juga pemain tidak akan bisa besar. Kan kayak begitu. Jersey-nya dibeli oleh supporter, kan gitu. Bukan pemain aja yang pakai jersey ya. Bukan pemain saja, tapi dibeli oleh supporter. Baju-baju negara atau apa, terus foto-foto diposting kiri kanan apa semua, akhirnya pemain yang tidak dikenal akhirnya bisa dikenal karena peran supporter itu sendiri. Betul. Ya. Jadi memang sangat penting ya supporter ya. Ya. Mengingat juga kan sebenarnya format dari Piala Dunia yang 2026 ini ada format baru. Nah, bagi supporter tuh apa yang paling ditunggu? Ya, kalau untuk lihat kemarin format baru dengan mungkin 64 tim ya, kalau tidak salah 64 negara, pastinya semua negara punya peluang, dan ya karena salahnya saya optimis bahwa Belanda juga punya peluang untuk tahun ini bisa demikian. Juara juga. Itu. Jadi dengan format baru kayak begini, membuat tim-tim atau negara-negara yang lain yang tidak punya peluang sebelumnya akhirnya bisa ikut masuk terlibat di dalam Piala Dunia. Ya, tahun ini. Kalau menurut kakak kan dengan banyaknya euforia yang kita punya, kemudian penantian dari 4 tahun sekali baru ada Piala Dunia, seberapa penting siaran Piala Dunia yang akan dilakukan oleh TVRI untuk kita punya masyarakat sendiri yang ada di... Saya rasa dengan kemarin saya dengar bahwa TVRI menjadi partner untuk siaran Piala Dunia tahun ini, saya sangat senang karena kita punya orang-orang yang sangat rindu tentang sepak bola, ingin nonton Piala Dunia pun, yang ada di pelosok-pelosok pun juga mereka bisa akses itu dengan cepat juga. Karena beberapa tahun-tahun sebelumnya, pertandingan Piala Dunia sebelumnya itu kita dipaksa untuk membeli antena-antena yang aneh-aneh, kita tidak tahu. Karena kalau macam hitung dari parabola yang dulu sampai yang sekarang, hitung-hitung di rumah tuh bisa ada 2 sampai 3 antena satu kali ya. Itu seloyalitas fanatik itu juga untuk jadi Piala Dunia. Kalau seumpama sekarang TVRI kan
enaknya semua bisa akses, Iya. gitu. Bisa Semua akses bisa lebih nonton mudah, juga. ya. Intinya kalaupun ada prabayar atau apa ya, itu resiko untuk saat kita mau menikmati suatu pertandingan yang hebat sama saja kita beli tiket. Iya. Itu. Jadi ya sama juga kita membayar apa sistem prabayar yang dipakai tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa menikmati pertandingan, Pertandingan itu itu dengan dengan baik. baik ya. Jadi merasa terima kasih ya Teh Ferry sudah Ya, udah menyiarkan bantu ini. ya ikut Karena menyiarkan. hal itu yang paling dinantikan 4 tahun dalam Piala Dunia ini. Benar. Seberapa besar euforia Pildun di Papua dari yang kakak lihat di 4 tahun lalu dan kemudian persiapan dengan tahun 2026 ini? Kalau Oh ini kalau Sutirto berarti ada cerita menarik ini. Kalau tahun ini saya rasa mungkin akan lebih banyak fans-fans negara ya. Karena Oh, ada iya. yang 64. Oke. Kemarin yang 32 saja kita kepala sudah sakit. Ih, kenapa Apalagi tuh yang sakit itu? 64 negara, waduh ini lebih tambah sakit lagi. Karena waktu kita buat konvoi gabungan waktu Piala Dunia kemarin Ya. itu 32 negara pun itu yang terlibat. Ya ada mungkin sekitar 70% yang kemarin itu Jayapura sudah macet parah. 70%. Apalagi ini 64 negara, saya yakin semua negara akan keluar dari dompu kandang sendiri. Dan Saking itu nanti Jayapura akan lebih macet. lebih padat. Tapi kan mungkin kalau tidak salah kemarin sudah keluar Ada edaran tentang peraturan ya. edaran baru tentang KUHP ya. Iya. Kalau tidak salah larangan terkait untuk konvoi-konvoi kayak begitu. Ya mungkin hal seperti kayak begini yang nanti harus diskusikan lagi oleh setiap masing-masing ketua fans Supporter negara gitu, fans negara. supaya hal-hal apa yang untuk kita tidak terlibat langsung di dalam konvoi tapi ada cara-cara lain yang mungkin kita bisa buat untuk membangun relasi kita Iya. antara fans-fans negara ini. Karena banyak cara sih sebenarnya tanpa harus kita konvoi. Konvoi ya. Banyak cara ekspresikan rasa cinta dan Ya. senang sama tim kebanggaan Masalahnya kita. KUHP-nya sudah keluar. Oh iya? Ya. Jangan sampai melanggar gitu kita ya. dapat angkat semua itu. Kalau sebagai supporter, tentu yang tadi kakak bilang ada hal-hal yang baik yang kita lakukan supaya bisa mendukung. Nah kalau dari kakak sendiri memandang bagaimana supaya supporter ini bisa terus memberikan dukungan yang baik. Jadi himbauan kepada para supporter biar apapun dukungan yang mereka kasih tuh harus yang baik saja supaya itu tidak melanggar hal-hal yang di luar daripada yang telah diatur gitu sebagai tim pendukung gitu. Ya, mungkin terkait untuk hal itu ini semua peran-peran dari ketua Oke. fans sih sebenarnya. Karena kalau semakin banyak kita mengedukasi, maka semakin banyak juga orang yang mengerti. Ya. Jadi kalau macam seumpama 1 bulan sebelum Piala Dunia berlangsung, alangkah baiknya agenda-agenda kopdar atau mungkin rapat internal itu sudah diberlakukan, terus sudah dibuat flyer-flyer dan dibagikan di setiap sosial media dari masing-masing fans negara. Jadi tidak perlu harus kita konvoi, mungkin kita bisa buat suatu hal-hal baik macam seperti mungkin cat gapura Iya. atau mungkin bisa ke sana cat jembatan atau apa pembersihan mungkin Pantai Hall, Pantai Hamadi, BSG atau mungkin Kali Ampera ini. Wih. Kan masih banyak hal-hal positif yang bisa Betul. kita lakukan. Cuma kan ini sekarang semua kembali ke masing-masing ketua pemimpin ya. Karena setiap pemimpin pasti punya kebijakannya masing-masing dan punya ketegasan. Kalaupun pemimpin yang ingin hanya euforia semata, ya pastinya ngototnya akan konvoi. Oke. Tapi kalau pemimpin yang punya hal yang karena Piala Dunia ini datang 4 tahun sekali, maka kita harus bikin ada dampak-dampak positif juga. Seperti itu. Jadi ya kembali ke ini teman-teman saja. Intinya siapa mau membuka diri untuk kita berdiskusi dan membangun hal-hal baik, ya silakan sebenarnya. Menarik sekali dari yang kakak Angki jelaskan tuh, saya penasaran sebenarnya. Apakah ada aturan untuk supporter di dalam lapangan? Kayak pada saat nonton ya, di stadion lah. Ya. Ya, kalau dari komunitas supporter sendiri, memang apakah ada aturan-aturan yang memang supporter tahu atau itu perlu untuk diberitahu terus-menerus supaya itu tertanam kemudian tidak menyusahkan dan membuat ribet kita punya tim yang kita dukung begitu. Kalau bicara terkait untuk aturan-aturan, pastinya rules itu sudah ada. Intinya rules dari setiap masing-masing supporter sudah ada. Contoh, ya kita nonton sepak bola di Stadion NMB itu rulesnya sudah dilakukan, sudah dibuat oleh manajemen seperti dilarang bawa botol, Oke, betul. atau mungkin hal-hal lain untuk lempar botol ke dalam atau apa itu pasti rulesnya sudah ada.
Tapi kalau macam untuk di dalam rules sebagai fans negara, pastinya kita ini kan tidak terlibat langsung ke stadion. Betul. Kita ini kan cuma adakan nobar, Iya. artinya. Tapi di dalam nobar itu pun juga kita selalu sampaikan bahwa teman-teman kita tidak larang teman-teman untuk euforia bawa red flare, bom smoke, atau mungkin kalau di Belanda sana atau mungkin di luar-luar tim-tim lain, semua kan masuk stadion biasa pegang ada alkohol atau apa yang ini. Di sini silakan, cuma jangan rese itu. Karena kalau macam mau nobar selesai sudah pulang masing-masing, tidak perlu ngebut-ngebut apa, takutnya jatuh karena ya ada keluarga yang tunggu di rumah. Kalau jalan ngebut-ngebut ya pastinya celakanya pasti kita yang kena. Sama halnya kalau sudah dukung kayak seperti Persipura main, terus supporter datang, jangan sampai melakukan hal-hal yang justru itu membuat manajemen rugi ya, betul ya? Yang tadi kakak sebutkan jangan lempar ini. Jadi rules-nya. Kalau dalam supporter sendiri sudah langsung kayak tidak boleh, dan siapapun yang sudah gabung dalam komunitas supporter ini tentu dia tahu gitu. Tidak boleh melakukan hal itu. Tidak boleh. Jadi kita kan ada rules yang tertulis, ada juga yang saat ini kita bicara secara lisan juga bahwa ada aturan-aturannya. Intinya kau datang sebagai supporter yang kau perhatikan bukan hanya passion, tapi fashion juga harus perlu diperhatikan. Demikian, mantap ya, bukan jadi, hanya passion tapi ya kalau passion juga ya. Kalau passionnya kan kita udah dapat. Jadi kita macam sebagai supporter Persipura, oke, passion kamu ultras. Tapi fashion kamu ke atas tribun seperti apa? Tidak mungkin naik dukung tim terus mau lompat-lompat pakai sendal swallow. Kalau sendal putus lompat kaki kosong kan kentara kurang enak. Lebih pakai sepatu atau apa. Jadi ada aturan-aturan. Intinya 2 kali 45 menit berdiri harus bernyanyi. Kalau kau tidak bernyanyi pindah tempat, duduk di tempat lain. Kau tugas di tribun ini harus bernyanyi. Mantap ini sangat tegas ya. Karena sekarang kakak kita tadi sudah banyak hal, mau ajak kakak main game. Siap. Jadi sebenarnya seberapa kenal Anda dengan sepak bola? Boleh dibantu tim? Ya, sabar sebentar, ini kita punya tangan gemoy di noken. Jadi tangan ini akan selalu membantu saya, makasih ya. Jadi sebenarnya sekarang saya punya kartu merah dan goals. Jadi kalau kartu merah ini tanda tidak setuju dan goals ini tanda setuju. Nanti saya akan kasih pertanyaan. Kalau kakak setuju langsung merah, goal ya. Nanti kalau tidak setuju langsung merah. Jadi kalau pada saat menjawab masih begini dulu. Tentukan pilihan Anda mana yang mau di kanan dan mana yang mau di kiri. Boleh ya Kak? Silakan Kak Angki. Siap. Saya akan pandu dan saya akan baca pertanyaannya dari sapu HP tercinta. Saya bisa lihat-lihat dulu, nggak bercanda. Iya. Kakak bisa simak pertanyaannya. Siap. Iya. Tapi jangan tutup muka dengan ini. Iya. Biar muka Persipura sama oranye Jayapura tetap terlihat ya. Sudah siap Kak? Siap. Jawab cepat dan spontan. Oke. 1, pertanyaan pertama ya. Persipura adalah ikon sepak bola Papua. Gol. Sepakat? Setuju. Oke. Pertanyaan kedua. Nonton Piala Dunia tanpa TVRI rasanya kurang lengkap. Setuju. Oke. Ini dari dalam hati? Oh iya, oke. Tadi kan udah dijawab itu. Oh iya, siap. Supporter Papua paling loyal di Indonesia. Karena ada pengalaman pribadi tuh. Oke, Indonesia bisa tampil di Piala Dunia sebelum 2030. Wow, ntar kita bisa kupas ini. Oke. Menonton bola itu pemersatu bangsa. Sepakat. Karena ya itu hiburan, membuat orang berkumpul. Mantap ya Kak, kasih kembali. Saya punya properti permainan ini karena saya masih mau bertanya-tanya dengan Kakak. Tangan gemoy. Makasih ya tangan gemoy. Dadah. Saya masih punya games kedua. Tapi ini sama juga, jawab dengan cepat. Maksimal waktu jawab tuh 3 detik. Kalau menurut Kakak 3 detik itu pemain bisa kasih gol kah tidak? Itu kalau futsal bisa. Kalau futsal ya? Iya, kalau futsal bisa. Kalau besar tidak bisa. Bola lapangan besar? Susah. Penalti toh Kak. Nah, jarak lapangan saya jauh. Oh iya, demikian. Ini sudah terlihat ya siapa yang supporter dan siapa yang bukan. Karena saya pasti tidak mengerti ini supporter asli punya bilang belum bisa 3 detik ya. Tapi harus lebih cepat daripada kasih gol 3 detik itu ya. Pertanyaan yang pertama, jawab cepat maksimal 3 detik. Deg-degan? Oh, biasa. Oh, puji Tuhan. Pemain favorit sepanjang sejarah Piala Dunia? Ruben.
Ruben siapa? Arjen Robben. Oh, dari negara? Belanda. Belanda. Still Oranye. Ya, Ya, oke. Pertanyaan kedua, tim yang paling ditunggu di Piala Dunia 2026? ya Belanda. Belanda. Oke. Pertanyaan ketiga, gol Piala Dunia paling ikonik menurut Kakak Angki? 1, 2. Ronaldo. Ya, Dari 2002. 2002. Brazil. Ya, Ikonik ya. Kenapa itu, Kak? karena top skor Dia tendangan pakai kaki kiri ke kanan itu. kanan kiri. Mantap jago, ya? ya. Oh, oke. Pertanyaan keempat. Stadion impian buat nonton langsung Piala Dunia Camp Nou, di Barcelona. Barcelona. Ya. Semoga. Ya, semoga di sana. Mari berdoa syafaat. Tuhan, Kakak Angki mau pergi nonton. Iya, amin dulu. Amin. Oke, terima kasih. Pertanyaan kelima, Piala Dunia tanpa supporter itu seperti? Ya, seperti kuburan. Oh. Main sunyi, Ini cuma nanti dengar tolong bunyi peluit. dieditnya kasih horor-horor ya. Karena kuburan toh Sunyi. sunyi. Ya. Karena supporter itu sangat berdampak. Dari segala macam ini ya berdampak besar. Menarik ya. Perekonomian sampai ke euforianya dukungan terhadap negara. Kalau bicara dengan supporter bola itu bicara tentang cinta saja. Menurut saya ya, karena mereka tuh sangat loyal terhadap sesuatu yang mereka cinta itu sama seperti laki-laki beli motor dan dia suka dengan motor itu. Ya. Kakak saya mau tanya tentang kakak punya harapan sepak bola di tanah Papua ke depannya. Harapannya seperti apa? Ya, pastinya tahun 2022 saat Persipura degradasi, Iya. Itu patah euforia hati itu terbesar mulai juga ya. euforia sudah mulai agak sedikit Menurun ya. Bukan dari 2022 sih sebenarnya. Puncaknya tuh 2022 saat degradasi. Padahal setelah juara TSC kita udah masuk ke fase di mana rasa bosan itu mulai muncul Iya. ke setiap masing-masing pendukung Persipura dan itu terlihat saat Mandala itu sunyi terus. Oke. Itu terlihat sampai tahun 2022. Oke. Saat kita sekarang mulai masuk ke tahun 2025-26 ini kita lihat euforianya itu sangat luar biasa. Dan ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat pecinta sepak bola di tanah Papua bahwa dengan hadirnya hal-hal baru di dalam tubuh Persipura akhirnya euforia itu mulai timbul kembali. Oke. Satu gambaran bahwa sepak bola Papua tidak mati. Hari Ya. ini orang berbicara bahwa mati suri sebenarnya tidak mati. Kita cuma butuh pematik saja untuk kembali menghidupkan euforia itu lagi. Ih, gagal. Dan saya tidak bisa bayangkan bahwa saat besok Persipura masuk Liga 1, saya yakin bahwa dia akan ada seperti masa tahun 2005 yang Jayapura ini macet total dengan penjemputan Persipura di Bandara Sentani. Satu kata, ini pikir cepat juga ya. Jawab Anda bisa jawab 3 detik dari sekarang. Belum, pertanyaannya belum ya Kak. Satu kata buat TVRI, karena TVRI itu sebagai official broadcast Piala Dunia 2026. Satu kata bisa dijawab 3 detik dari sekarang. Terima kasih TVRI karena sudah menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Demikian satu kalimat ya saudara itu ya. Kakak boleh nanti kakak bantu ajak semua orang yang akan nonton podcast Siap. ini untuk bisa nonton Piala Dunia 2026 di TVRI. Silakan Kak, kasih ajakannya buat semuanya. Untuk teman-teman semua, untuk seluruh fans negara yang ada di Papua, jangan lupa bahwa nonton atau stay terus di TVRI, nantikan tayangan-tayangan atau jadwal pertandingan yang akan ditampilkan oleh TVRI. Jadi kamu tidak perlu repot-repot lagi untuk keluarkan biaya besar karena TVRI menyajikan siaran-siaran Piala Dunia terbaik untuk tahun ini. Terima kasih. Wah, terima kasih Kakak Angki. Sudah tepuk tangan dulu. Jangan effortless Kak, tepuk tangan sekali lagi. Iya, terima kasih Kakak Angki sudah menyediakan waktu sharing buat kita semua tentang bagaimana bisa jadi supporter Persipura, Jayapura, kemudian Oranye Jayapura juga. Terus memberikan loyalitas dan kefanatikannya untuk sepak bola. Siap. Terutama Kakak, terima kasih karena sudah membagi cerita-cerita menarik dalam podcast kita, Ngobrol Keren kali ini. Siap. Tentu setiap supporter itu punya yel-yel. Boleh dong bisik tetangga Kak? Yel-yel Persipura, supporter Persipura, dan mungkin kalau misalnya ada yang dari Oranye Jayapura juga boleh.
Ajar saya Bikin penontonnya bikin Persipura aja sama. Yang Persipura? Oh boleh. Persipura aja. Boleh. Lagunya, hari ini kita berjuang untuk satu kebanggaan. Kami Blackfear Kurva North mendukung Persipura. Persipura harus jadi juara. Belum, latihan, tepuk tangan sambil ya. Sama-sama saya bantu. Ayo, 1, 2, 3 Kak. Hari ini kita berjuang untuk satu kebanggaan. Kami Blackfear Kurva North mendukung Persipura. Persipura harus jadi juara. Gagal. Itu juga salah satu doa dan harapan. Jadi buat seluruh teman-teman pemain bola, sepak bola yang ada di Papua, yang ada di Indonesia, terus berjuang, terus berlatih, dan terutama buat kamu semua pencinta sepak bola, jangan lupa untuk saksikan terus ya Piala Dunia nanti 2026 ini di TVRI Papua, kesayangan kalian semua, media pemersatu bangsa. Kak, kita udah say hi terakhir ya. Siap. Itu dia jedak-jeduk. Belum, 1, 2, 3. Dadah semuanya.